pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Mobil minibus terperosok ke jurang di Jalan Sumatera lintas Timur Mesuji, pengemudinya melarikan diri. Jalan sepanjang puluhan kilometer menuju gerbang tol Waikenaga rusak parah. Puluhan hektar tanaman padi di Lampung Selatan mati dilanda kekeringan. Sebuah minibus terperosok ke jurang sedalam sekitar 4 meter di Jalan Sumatera lintas Timur kilometer 187 Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Senin pagi. Minibus ringsek sedangkan pengemudinya melarikan diri. Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus sedang melaju dari arah Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan dengan kecepatan tinggi saat cuaca sedang hujan. Minibus tergelincir akibat jalan licin lalu kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke jurang. Arah Tanjung Karang ke arah Palembang. Jalannya ngebut ugal-ugalan, posisi hujan deras. Terus jalan ngebut mas ugal-ugalan, kena hujan deras, dia oleng. Mas. Dia masuk jelas dalam 6 meter. Boleh ancur nggak, Mbak? Ancur. Untuk pengemudi, Mbak, bus Alfa itu melarikan diri apa gimana? Melarikan diri kayaknya Pak, nggak ada orangnya soalnya. Mobilnya dibiarin gitu aja? Biarin kayak gitu aja. Kan korbannya nggak ada, sekarang dia lari. Agak kecewa sih. Iya, Pak. Kasus kecelakaan minibus ditangani Satlantas Polres Mesuji untuk mengungkap identitas pengemudi dan pemilik mobil. Apakah mobil ini kecelakaan saat dibawa pencuri atau sedang dipakai oleh bukan pemiliknya yang tidak mau bertanggung jawab? Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Batas jalan rusak dengan jalan bagus ini berada tak jauh dari gerbang tol Waikenaga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, para pengendara yang awalnya nyaman ketika melewati jalan tol terpaksa harus bersusah payah saat melanjutkan perjalanan ke sejumlah daerah. Jalan rusak menuju gerbang tol Waikenaga sepanjang lebih dari 10 km. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan menganga. Selain beresiko memicu kecelakaan, jalan rusak juga sering menyebabkan kendaraan rusak akibat terperosok ke lubang yang dalam. Parah nggak sih, Pak, jalannya, Pak? Wah, parah, Mas. Kira-kira berapa kilo, Pak, dari sana sampai? Dari sini ke Bukapas ya, Iya. sekitar 6 kilo lah ada. Udah lama, Pak, rusak jalan ini? Parah, udah lama. Berapa tahun kira-kira, Pak? Udah 2 tahun inilah ya nggak bisa tolongan ini. Kalau arah ke tol juga rusak nggak, Pak? Sama aja. Sama, apa arah sini ke tol sama aja. Sejak kapan sih, Pak, kerusakan, Pak? Udah ada setahun lebih kok. Kalau melihat kondisi jalannya bikin sakit perut aja jalan ini. Oh gitu. Kalau buat para sopir merugikan nggak sih, Mas? Ya jelas merugikan. Apa yang dirugikan? Ya terutama tenaga kita kan. Coba kalau jalannya mulus kan enak kita jalannya. Waktunya. Meski rusak parah selama bertahun-tahun, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah, sebab jalan ini juga menghubungkan ke Kabupaten Mesuji. Warga dan para pengendara berharap pada pilkada serentak mendatang
bisa menghasilkan gubernur dan bupati yang mau memperbaiki jalan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang Barat. Setelah pernah dibersihkan beberapa waktu lalu, Pantai Sukaraja di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung kembali dipenuhi sampah. Hingga Senin siang terpantau sampah memenuhi sepanjang pantai yang didominasi sampah plastik. Pemandangan ini membuat warga sekitar pantai merasa kesal karena sejak dibersihkan, mereka tertib membuang sampah di penampungan. Sampah di pantai juga menimbulkan bau tidak sedap. Menurut warga, sampah yang memenuhi Pantai Sukaraja ini merupakan sampah dari sungai dalam kota yang terbawa ke laut. Sampah bawahan ini. Bawaannya dari mana sih Bu, kalau kita tahu Bu? Ya bawaannya itu ya dari kali sebenarnya, dari atas ya, dari karang kan. Mereka buang sampah di kali, terus begitu hujan ngalir tuh airnya, sampahnya ke laut. Nah, jadi kalau misalnya habis hujan di sini itu jadi lautan sampah. Berarti memang bukan sampah dari warga sini ya Bu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat warga sini sudah mulai tertib belum sih Bu dengan adanya kemarin pembersihan laut ini Bu? Iya, tertib sih kalau sebagian juga masih buang di laut sih. Ya Bu, kalau untuk di sini sendiri warganya apa memang ada tempat pembuangan sampah sendiri Bu yang diangkut sama DLH Bu? Iya, ada. Sampah kiriman dari kali dan sungai-sungai juga Pak. Tapi kalau untuk warga sini memang sudah ini ya Pak ya, sudah tertib ya Pak untuk membuang sampah ya Pak ya? Sudah tertib. Bahkan sini kan ada TPS yang dekat. Berarti kadang kebanyakan dari nelayan juga ya Pak untuk membersihin ini ya Pak, sampah-sampah ini Pak? Nelayan semua yang dibersihkan, paling dari pemerintah, dari RT, Mas. Ya kalau Linmas RT tiap hari Jumat, kalau nelayan tiap hari. Bahkan kalau ramenya ya hari Jumat juga. Pemerintah Bandar Lampung memiliki program Jumat Bersih untuk meminimalisir sampah di Pantai Sukaraja. Pemkot diminta tegas memberi sanksi warga yang membuang sampah ke sungai. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Program makan siang bagi siswa telah dimulai. Namun ini bukan dari gagasan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, melainkan dilakukan oleh TNI Angkatan Darat Kodam 2 Sriwijaya. Pemberian makan bagi siswa diantaranya digelar di SD Negeri 2 Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Sebanyak 200 nasi kotak diberikan TNI kepada para siswa dengan tujuan meningkatkan gizi anak sekolah. Kegiatan ini diklaim telah berjalan sejak tahun lalu, namun dilakukan bergantian di sekolah-sekolah. Melaksanakan program unduran dari Kodam 2 Sriwijaya, yaitu kegiatan program dapur masuk sekolah. Kegiatan ini sudah dilakukan dari tahun lalu dan kita melaksanakan lanjutannya lagi di tahun ini. Tepat mendukung program menuju Indonesia Emas dalam menyiapkan generasi muda ataupun generasi penerus dalam hal ini dengan pemenuhan asupan gizi. Dalam khususnya terkait dengan asupan gizi itu 4 sehat 5 sempurna. Makan bersama. Oh, makan bersama ya? Iya. Gimana perasaan kita makan bersama ini? Senang. Senang ya? Ya. Kita tadi ngambil apa aja sih? Ambil telur, ayam, tempe sama kerupuk. Berlanjut seperti ini. Adanya makan bersama ya? Iya. Sementara itu, melalui contoh program Kodam 2 Sriwijaya yang telah berjalan ini, Pemkab Lampung Utara menyatakan optimistis program makan siang dari pemerintah pusat nantinya akan berjalan baik. Program dapur masuk sekolah ini program yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Dandim, ini juga memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk pengentasan stunting. Kita sama-sama tahu masalah gizi ini adalah masalah yang sangat krusial dan sangat penting. Bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh sehat, cerdas dan sebagainya, ini perlu asupan gizi yang baik. Hari ini kita saksikan
4 sehat 5 sempurna itu tidak perlu mahal ya. Asupannya ada telur, proteinnya ada susu, ada buah-buahnya pisang dan sebagainya. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah pusat telah menyiapkan dana APBN sebesar 71 triliun rupiah untuk membiayai program makan gratis bagi siswa. Program ini digadang-gadang akan dimulai tahun depan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.